Ya, pada kesempatan kali ini kami semua singgah di Yayasan Tari Siswa Ama Bekso yang ada di Yogyakarta. Yayasan Siswa Ama Bekso didirikan oleh Gusti Bedoro Pangeran Haryo Tejokusumo. Beliau adalah anak dari Hamengkubuwono ke-7. Beliau adalah sosok pionir yang memiliki visi untuk menyebarluaskan tari klasik Yogyakarta kepada masyarakat luas. Kami pun mengajikan joget Mataram yang merupakan filosofi dasar tari klasik gaya Yogyakarta yang merumuskan hubungan antar gerak tubuh dan kekuatan jiwa. Ada 4 pilar utama dalam tari tersebut, yaitu sawiji atau konsentrasi total, greget yakni dinamika jiwa yang terkendali, sengguh yang berarti percaya diri tanpa sombong, dan orang mungkih atau pantang menyerah yang menjadi prinsip seorang penari pada joget Mataram yang menjadi ciri khas tari tradisional khas Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Mikael Anjalanito Azarel atau bisa disebut dengan Rael. Jadi hal yang kami pelajari terkait jogis kemarin itu ada beberapa, dan salah satunya itu tentang makna semu filosofi. Jadi pertama itu semu filosofi itu terdiri dari pertama panggung Krapyak, Keraton, Tugu Jogja, dan Gunung Merapi. Ada 4. Ini bukan sebuah kebetulan saja, tetapi memang ada makna di antara 4 hal tersebut yang sejajar garis lurus. Pertama, panggung Krapyak atau yang ada di selatan itu dikenal sebagai bukan sebagai, tapi melambangkan awal kehidupan atau asal usul manusia yang ada nafsunya, yang intinya itu melambangkan duniawi. Terus ada keraton yang berada di tengah. Keraton itu adalah simbol keseimbangan. Jadi manusia itu harus mengendalikan diri, menata batin, dan hidup dengan selaras. Terus yang kedua itu ada Tugu Jogja. Tugu Jogja itu berada di utara. Jadi sebelum ke Kaliurang itu ada Tugu Jogja. Nah, Tugu Jogja ini yang jadi ikonik Jogja banget nih. Nah, itu adalah simbol penyatuan manusia dengan Sang Pencipta. Manunggaling kawula ing Gusti, kalau nggak salah gitu. Barulah ada Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini karena dia paling tinggi, ketinggiannya kan 2930 mdpl. Nah, itu adalah representasi kekuatan dari alam sendiri, pun juga dengan kekuasaan spiritual yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi gitu. Jadi urutannya itu adalah panggung Krapyak, Keraton, Tugu, lalu Merapi. Nah, 4 hal itu tuh berhubungan. Jadi manusia muncul punya nafsu, terus keraton itu harus, simbolnya keraton itu adalah simbolisasi untuk mengendalikan diri. Tugu Jogja itu adalah simbol penyatuan manusia dengan Tuhan. Terus Gunung Merapi itu adalah tempat Tuhan berada. Begitu. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Subasita adalah unggah-ungguh, tata krama atau sopan santun. Subasita Jawa yang pertama yaitu mengantuk dan menguap. Jika kita sedang menerima tamu, jangan sekali-kali menguap. Hal tersebut sama saja seperti kita sedang mengusir secara halus, karena menguap berarti mengantuk ataupun bosan. Subasita kedua yaitu perilaku jari dan tangan. Saat berada di tempat umum, tidak boleh garuk-garuk, ucek-ucek mata, mengorek telinga, dan mengupil. Subasita ketiga yaitu buang angin dan hajat. Jika kita terpaksa buang angin dan berbunyi, segera memohon maaf kepada orang di sekitar kita. Tata krama Jawa masih memperbolehkan bila kita bertamu dan buang hajat, tetapi harus memohon izin kepada tuan rumah untuk menggunakan kamar kecilnya. Subasita keempat yaitu yang keluar dari mulut. Tata krama Jawa masih mengizinkan kita untuk membuang ludah, tetapi harus meludah di tempat yang sudah ditentukan, seperti toilet ataupun kamar mandi. Lalu terkait dengan tata krama dan penularan penyakit, jangan membuang ingus pada sembarang tempat dan suasana. Bila kita bersin atau batuk, sebaiknya kita menoleh ke arah kiri atau kanan yang tidak ada orang dengan menutup mulut menggunakan tangan. Subasita yang kelima yaitu marah. Jika kita sedang bertamu dan tuan rumah sedang memarahi anaknya, sebaiknya kita tidak ikut memarahi. Subasita yang keenam yaitu bicara. Jangan bicara dengan suara keras. Tata krama Jawa memang mengajarkan agar kita tidak bicara keras-keras, apalagi dengan jarak yang dekat. Lalu jangan memotong ataupun mengambil alih pembicaraan orang lain. Jadi dengarkan dahulu sampai orang selesai berbicara lalu menimpali.